Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hubungan perkalian dengan pembagian. Kita simak penjelasan berikut ya. Mem Heni berharap semoga anak-anak akan memahami hubungan perkalian dengan pembagian. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Bagaimana ya? Kita lihat ya penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini ada 6 buah apel dan akan dibagikan kepada 3 orang anak. Kita ambil dulu ya, 1 apel kita bagikan ke 3 orang anak. Nah, udah bagikan ya. Ternyata kalau dikurangi 3 masih ada sisanya, masih ada 3. Kita bagikan lagi ya dengan cara mengurangkannya. Ambil lagi apelnya, kita bagikan sama rata ya. Pembagian harus kita bagi sampai hasilnya 0. Nah, sudah habis ya apelnya, kita bagikan ke 3 orang anak. Bagaimana bentuk penulisan pengurangan berulangnya ya? 6 dikurang 3 dikurang 3 hasilnya 0. Lalu bagaimana bentuk pembagiannya? 6 dibagi 3 hasilnya 2 ya. Setiap anak juga akan mendapatkan 2 buah apel. Setelah kita tahu hasilnya bahwa setiap anak mendapatkan 2 buah apel ya, dari 6 dibagi 3 hasilnya 2. Sekarang kita buat bentuk penjumlahan berulangnya. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 6. Kalau kita tulis dalam bentuk perkalian bagaimana? 3 kali 2 hasilnya 6. Kalau dalam pembagian 6 dibagi 3 hasilnya 2, bentuk perkaliannya 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kita lihat garisnya ya. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada bentuk perkalian 5 kali 2 sama dengan 10. Ingat tadi bahwa perkalian berhubungan dengan pembagian, atau perkalian adalah kebalikan dari pembagian. Lalu bentuk pembagiannya bagaimana? Kita buat dulu ya. Hasilnya kan 10. Kita letakkan di sini lalu dibagi dengan 2. Maka hasilnya 5 karena 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, bentuk pembagian berikutnya yaitu 10 dibagi 5 hasilnya 2. Karena 2 dikali 5 hasilnya 10. Ini adalah contoh berikutnya. 3 dikali 5 sama dengan 15. Bentuk pembagiannya 15 dibagi 3 sama dengan 5, atau 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada sebuah tabel. Kita lihat tandanya, di situ ada tanda bagi, kemudian angkanya 2. Kita akan membaca dari tabel sebelah kiri ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Lalu kalau kita balik 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, tadi sudah Mem Heni katakan bahwa pembagian adalah kebalikan dari perkalian, ataupun perkalian juga kebalikan dari pembagian. Sekarang kita lihat 6 dibagi 2 hasilnya berapa? 3. Kalau kita kalikan 3 dikali 2 hasilnya berapa? 6. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, ini juga akan memudahkan kita untuk menghafal hasil pembagian apabila anak-anak juga sudah hafal tabel perkalian. Kita akan lihat lagi contoh berikutnya. Sekarang kita lihat tabel berikut ya. Wah,
tabelnya ternyata masih banyak yang kosong. Lalu kita lihat angkanya, pembaginya berapa? 3. Jadi ingat, pembagian selalu berhubungan dengan perkalian. Kalian di sini berarti juga harus hafal dengan perkalian 3. Kita lihat ya, yang pertama, 6 dibagi 3 berapa? Ya, 2, karena 2 dikali 3 hasilnya 6. Bagaimana Mem? Yang sebelah sini masih kosong. Lalu di sini hasilnya 3, tinggal kita kalikan. 3 kali 3 hasilnya 9, karena 9 dibagi 3 hasilnya 3. Mem, semuanya dua-duanya kosong. Gimana nih? Kalau dua-duanya kosong, supaya kalian tidak bingung, kita urutkan saja ya. Setelah 3 berapa? 4. Tapi caranya kita kalikan. 4 dikali 3 hasilnya 12. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Lalu kita isi lagi 5. 5 dikali 3 hasilnya 15. Nah, mudah kan teman-teman? Untuk mengerjakan tabel pembagian ini, kalian harus hafal dengan tabel perkalian. Nah, supaya lebih mudah memahaminya, kalian akan mencoba latihan berikut ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Bye-bye.